Oke, kita berkumpul lagi di room utama. Welcome back for everyone. Kita akan melanjutkan mengenai apa yang kemudian disebut dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu. Ya. Daya dukung itu pengertiannya adalah kemampuan suatu sistem untuk mendukung atau support aktivitas sampai pada level tertentu. Level tertentu ini apa maksudnya? Level tertentu ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan. Gitu. Dan kalau itu memang benar-benar dilakukan, ya lingkungan kita itu punya kemampuan sampai titik tertentu, gitu. Atau sampai batas tertentu. Kalau itu diteruskan, ditambahkan lagi, ya bisa jebol. Gitu. Nah, dalam perspektif biofisik, maka daya dukung itu adalah jumlah maksimum populasi yang didukung. Jadi, kalau ternyata jarak tanam itu 1 meter, ya, kemudian masih ada batas bisa didukung sampai misalnya setengah meter, gitu ya. Tapi kalau lebih sempit lagi udah nggak bisa. Ya. Menurut undang-undang, tapi undang-undang lama ya ini tentang lingkungan hidup yang sekarang sudah masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja itu, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan keduanya. Sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap, jadi dia menampung zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nah, kalau ODUM, daya dukung itu jumlah populasi organisme yang kehidupannya dapat didukung, tadi sama, jadi kapasitas maksimum. Sedangkan menurut undang-undang itu, daya dukung itu kemampuan untuk mendukung kehidupan atau keseimbangan keduanya antara manusia dan makhluk hidup lain. Jadi fokusnya adalah manusia. Nah, daya dukung itu dapat dilampaui. Ya. Daya dukung itu di dalam situasi alamiah itu dianggap state, gitu ya. Ya segitu-gitu terus. Tetapi teman-teman di kerekayasaan itu tidak selalu teman-teman fakultas teknik. Kerekayasaan itu juga bisa teman-teman yang di biotek. Gitu. Ada yang memandang bahwa daya dukung itu bisa dirubah. Kenapa? Karena balik lagi ke modelnya Job Douglas tadi, bahwa ada modal, ada tenaga kerja, ada teknologi, sehingga bisa diusahakan. Nah, kalau ada overshooting population, ya, populasi yang terlampau banyak, kerekayasaannya kemudian bisa memunculkan bagaimana mengembalikan atau mendukung pada upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi. Misalnya nih, kaitannya dengan populasi, misalnya badak. Badak memerlukan area yang memungkinkan dia pergi kemudian pulang selama dia menjalankan atau mengikuti kehidupan dia sehari-hari. Nah, kalau secara alamiah, maka tentu akan perlu area yang luas sekali. Ya.
sehingga dia bisa bergerak. Dia secara alamiah harus merasa pergi dan pulang. Maka kemudian tempat penangkarannya yang dipakai, yang di alam, itu tetap dibatasi, jadi seperti ada pagar gitu. Tetapi pagarnya dibikin lingkaran, kemudian trek yang bisa dilalui dia itu melingkar. Jadi bukan bergerak dari tengah ke pinggir, tapi bergerak mengikuti garis luar lingkarannya. Dan ini sama diterapkan di budidaya misalnya lele. Agar lele itu merasa terus bergerak, maka kolamnya dibikinkan kolam yang bundar, sehingga dia merasa bisa bergerak terus di sisi kolam. Dia tidak stres ketika dia bergerak kemudian ketemu dengan batas kolam atau pagar, kemudian balik lagi terbatasi. Tapi dia bisa bergerak menyisir sepanjang lingkaran. Nah, itu sisi kerekayasaan. Dan kalau berkaitan dengan lahan, terutama di tanahnya maupun di struktur lerengnya, teman-teman di teknik sipil itu sangat agresif untuk menemukan cara bagaimana bisa meningkatkan daya dukung itu. Ya. Sehingga pada lahan yang dengan kemiringan 100% terhadap 45 derajat, jadi kalau persentase kemiringan itu 100%-nya ada di 45 derajat. Gitu. Pada lahan yang kemiringan lerengnya 100% atau lebih, mereka mencari teknologinya agar bisa mendukung tetap didirikan bangunan. Bahkan kalau kita sudah punya jembatan Selat Madura, teman-teman teknik sipil di Indonesia itu sudah memiliki rancangan sejak dari 10 tahun yang lalu untuk jembatan Selat Sunda. Jadi kesesuaian medan untuk jembatan yang Selat Sunda itu daya dukungnya kemudian dirubah dengan pendekatan teknologi. Nah, kalau di kita salah satu yang jadi andalan itu adalah, dan itu memang temuan kelas dunia, itu adalah dengan fondasi cakar ayam. Ya, itu dia bisa menggigit gampangnya, jadi membuat traksi yang sangat kuat antara tiang pancang itu dengan struktur di geologinya. Ya. Sehingga bangunan itu bertopang pada dia. Ya. Dan dengan adanya struktur itu mendukung pada gerakan-gerakan atau gaya yang bekerja di atasnya, itu tersalurkan energinya secara merata, tidak bertumpu di satu titik. Gitu ya. Karena kalau ada benda, gitu ya, kemudian gravitasinya itu bergeser di titik tertentu, kemudian menimbulkan momentum adanya dorongan, gitu ya. Nah itu bisa berguling kan. Nah di cakar ayam itu bisa menyebarkan tidak menjadi satu titik, tetapi bisa tersebar ke bawah melalui struktur fondasi cakar ayam itu. Nah, dan itulah yang kemudian memungkinkan dilakukannya perputaran jembatan layang atau jalan tol layang. Jadi ketika jalan layang itu diputar di atas, gaya yang bekerja itu kan tidak hanya tekanan satu arah, tetapi dia membentuk torsi. Nah, torsi itu bisa disalurkan. Maka saya sebut tadi teman-teman di teknik sipil kita itu agresif sekali untuk mengatasi itu. Dan karena kita memiliki pengalaman dan kemampuan itu, teman-teman di teknik sipil itu agresif sekali sampai berani menghitung
untuk membuat jembatan Selat Sunda yang jelas-jelas di situ ada Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu hitungan atau diperhitungkan pada tingkat erupsi global. Kan ada 3 yang di gunung kita yang diperhitungkan impact-nya level dunia. Gunung Toba, Gunung Krakatau, kemudian Tambora. Nah, yang sekarang masih aktif gitu ya, itu kan Krakatau. Teman-teman teknik sipil itu berani bikin jembatan Selat Sunda itu. Jadi nggak perlu lagi pakai berlayar dengan kapal penyeberangan. Nah, itu sudah disiapkan sejak 10 tahun lalu, hanya memang dukungan modal itu yang belum ketemu, dan juga payung kebijakan. Jadi grafik atau diagram ini kalau dilihat, maka ada teman-teman yang berani di warna merah, enhance carrying capacity. Jadi di-enhance, ditingkatkan carrying capacity. Tidak sebagai daya dukung yang tetap. Gitu ya. Siapa teman-teman teknik sipil yang saya ceritakan jembatan Selat Sunda? Itu gabungan. Tidak hanya dari satu kampus. Ya. Dan teman-teman di teknik sipil kita yang di UNS juga terlibat. Ada Pak Muslih dan teman-teman. Nah, di daya tampung ini salah satu yang jadi ciri itu misalnya self purification. Jadi bagaimana bisa memurnikan sendiri air itu karena adanya reduksi dan oksidasi, terutama karena ada oksidasi gitu ya. Karena kalau hanya reduksi itu sebetulnya dia menampung saja tapi tidak terurai. Nah, di sini harus punya kapasitas ketika menampung itu bisa diurai. Gitu. Karena kalau hanya menampung kemudian terkumpul di situ, dia menjadi potensial bisa jadi potensial beban atau potensial pencemaran yang lebih tinggi, meracun. Ini konsep daya dukung lingkungan dan daya tampung, gitu ya. Sumber daya alam yang di bawah ini dari diagram alirnya tanah, sumber daya alam dan lingkungan, bahwa ada kapasitas tampung, menampung limbah, ada kapasitas penyediaan sumber daya alam. Nah, ini yang menjadi daya dukung. Jadi ketika sumber daya alam dan lingkungan ini ada inputan, ada import maupun ekspor, ada pengeluaran, sampai pada batas tertentu, carrying capacity, daya dukung itu akan bisa menyelamatkan ekosistem. Tapi ketika daya dukung itu terlampaui, ekosistemnya menjadi rusak. Nah, ketika daya dukung itu maupun daya tampung itu terlampaui, sebetulnya ada akomodasi terhadap gangguan itu yang disebut sebagai daya lenting. Daya lenting ini sekarang menjadi tren, gitu ya, karena kemudian diterjemahkan sebagai ketangguhan. Jadi ketika sesuatu, entah itu objek atau itu sebagai sistem, itu diberikan tekanan yang tidak seharusnya, dia akan mampu mengembalikan situasinya ketika tekanan itu sudah hilang. Jadi ibaratnya seperti kita duduk di sofa, gitu. Ketika kita memberikan tekanan ke sofa, kita duduki, dia akan mengikuti bentuk tubuh kita. Tetapi ketika tekanan itu dilepas, dia akan mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Nah, ini kalau di istilah asingkan menjadi resiliensi. Nah, resiliensi ini adalah daya lenting dan sekarang populer sebagai istilah ketangguhan kalau sebagai perilaku ya terutama. Nah,
bagaimana dia bisa pulih? Ya jangan sampai daya dukung itu terlewati akomodasinya. Misalnya tanah yang tidak mendapatkan suplai air. Jadi ketika ada lahan yang karena sesuatu hal kemudian mengalami kekurangan air, sebetulnya di tanah itu kemudian tidak sampai habis semuanya air itu, karena di partikel-partikel tanah itu selama dia masih punya struktur tanah, dia akan memiliki lengas tanah, yaitu air yang meliputi partikel tanah yang kemudian membentuk struktur tanah. Nah, apesnya kalau sampai air yang di dalam partikel tanah itu habis, maka daya lenting itu sudah hilang. Dia tidak akan mampu lagi membentuk struktur meskipun diberi air sebanyak apapun. Nah, tanah kalau sudah kehilangan struktur, maka kita tidak menyebut lagi tanah. Kita menyebutnya adalah pasir. Ya. Debu itu dia masih punya struktur. Jadi levelnya dari ukuran itu kan dari debu, kemudian ke lempung, kemudian ke pasir. Nah, ketika di pasir itu tidak punya struktur. Misalnya kita ke pantai, gitu ya. Dari ukuran yang kita temukan di pantai itu adalah ukuran-ukuran partikel yang besar. Karena yang kecil itu sudah tersapu oleh angin, yang lebih kecil dari pasir itu. Ya. Maka seperti di Parangtritis, Parangkusumo, pantai Jawa bagian selatan yang di selatan Jogja itu partikel-partikel kecilnya sudah terangkut dan membentuk senjung, ya, padang pasir. Meskipun ukurannya bisa ukurannya debu, gitu ya, tapi tetap disebutnya sebagai pasir karena tidak punya struktur. Nah, kalau di lapangan, misalnya kita pengen melakukan penghijauan misalnya di pantai, gitu ya, kita harus cek tanahnya yang paling mudah, misalnya punya struktur enggak di situ. Ya, ambil saja, kemudian diremas dalam kondisi kering ya, tidak dalam kondisi basah, kemudian dibuka, dilepas, apakah dia membentuk agregat tanah atau tidak. Kalau dia kemudian terurai, kemudian jatuh sendiri-sendiri, tidak membentuk agregat, yaitu posisinya belum jadi tanah, dia nggak punya struktur. Karena kalau punya struktur diremas gitu, dia akan bentuk agregat. Nah, itu salah satu contoh daya lenting. Nah, sama seperti di hutan atau perkebunan yang misalnya ya, pada musim kemarau gersang dia, tetapi ketika musim penghujan hijau semua. Nah, kita kalau bergerak dari Solo ke selatan melampaui misalnya melampaui daerah-daerah di aluvial, kemudian naik ke arah kawasan kars, karbonat atau batu gamping di Gunung Kidul. Pada waktu kemarau kita akan menghadapi wilayah yang sangat kering, tidak ada vegetasi yang rimbun. Tetapi ketika musim penghujan itu kemudian tumbuh dan hijau. Nah, itu menunjukkan di situ ada daya lenting, di mana ketika air sedikit mereka kemudian membatasi dirinya untuk berkembang, gitu. Tapi ketika sudah masuk musim penghujan, maka tumbuhan itu akan berkembang lagi hijau selama ada air dari presipitasi. Konsep daya dukung, ada daya dukung fisik, lingkungan, sosial, ekonomi. Ya. Seperti yang Anda temukan tadi di parameter, itu ada parameter fisik. Ada parameter dari mulai kondisi hara, itu masuk juga di ini 1 dan 2 ini ya, fisik dan lingkungan, karena itu kimia. Kemudian ada di bagian yang memberikan dukungannya misalnya dari medan atau lahan, itu juga lingkungan dan fisik dua ini. Nah,
kesesuaian lahan yang kemudian berkembang saat ini yang mutakhir tidak saja memasukkan kondisi dukung fisik dan lingkungan, ya, aspek fisika, kimia, biologi, atau aspek hara di tanahnya, aspek air hidroatmosfer seperti jumlah presipitasi atau hujan tiap tahun, kemudian ada misalnya kebutuhan tentang kelembapan udara, ya, kemudian juga ada di situ kalau hara kimianya ya, berarti di biokimianya, kemudian ada medan miringan lereng, gitu ya, kemudian ada jumlah batuan yang di permukaan, atau juga kemudian kedalaman solum tanahnya, itu yang berasal dari evaluasi sumber daya lahan yang pola lama atau kesesuaian lahan yang lama, sekarang ditambahkan juga mengenai ekonomi. Jadi hitung-hitungannya masuk enggak gitu. Bisa ditanam, tetapi apakah produktivitasnya itu secara ekonomis bisa memberikan keuntungan. Ya. Demikian juga aspek sosial. Nah, biasanya keempat ini, kalau dari kajian untuk evaluasi sumber daya lahan, itu sampai di ekonomi. Nah, tetapi kalau dalam untuk kepentingan wilayah, dengan cara yang sama, kategorisasi ini dari dukung fisik, lingkungan, sosial, ekonomi itu nanti membentuk yang namanya neraca sumber daya alamnya. Ya. Nah, neraca itu kan perimbangan, maka nanti kita harus melihat faktor ekspor importnya, masukan ke dalam maupun pengeluarannya. Jadi supportive capacity dan assimilation capacity adalah daya dukung lingkungan yang bisa disediakan, penyediaan, dan untuk menampungnya. Konsep-konsep daya dukung lingkungan suportif itu berbasis keterbatasannya, sumber daya lahan, sumber daya air. Ya, biasanya kalau lahan, sumber daya air juga sudah masuk. Kemudian daya dukung jasa lingkungan dari hutan, terumbu karang, ya, yang sudah kebentuk ekosistemnya. Kemudian daya dukung geologi. Kemudian ada potensi bencananya, bencana alam, kemudian bencana antropogenik. Untuk daya dukung ada daya lenting, ya, kemudian teknologi, preferensi pengguna, konsumen, dan permintaan sumber dayanya. Ya, maka ketika kita punya carrying capacity yang kemudian bisa di-enhance dengan adanya teknologi, maka harapannya permintaan terhadap sumber daya itu bisa semakin besar dan memenuhi kebutuhan. Ya. Tetapi sebetulnya jumlah saja tidak cukup kalau distribusinya tidak tepat. Ya. Kita punya sumber pangan, gitu ya. Tetapi ternyata produsen untuk bahan pangan itu hanya mengelompok di misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, sementara di Jawa Barat atau Jabodetabek itu tidak ada sedikit pun. Nah, maka di situ nanti akan ada pertukaran sumber daya, ya, antar wilayah administratif kalau sekarang yang mudah untuk dikaji. Nah, di Indonesia ada ancaman bahwa sumber daya alam, barang dalam bentuk produk maupun jasa, gitu, digunakan bukan untuk konsumsi domestik, tapi untuk ekspor. Ya. Ini jadi ancaman. Ya. Yang mutakhir misalnya sumber daya alam kita berkaitan dengan bahan baku untuk baterai. Kita menjual ke luar negeri itu seharga 1.000 US dollar per ton. Tapi ketika sudah diolah dan siap pakai, kita harus membayar sampai 3 kali lipat dari harga itu. Dan ini kasus kronis, ya, kasus yang berjalan bertahun-tahun, sebagaimana layaknya hasil tambang dan mineral minyak sebelum yang sudah berjalan.
Kemudian daya beli rendah kita menyebabkan kita nggak bisa beli atau konsumsi sumber daya dari luar negeri. Bayangkan ketika saat ini kita harus menyediakan sekitar 17.000 satuan mata uang kita untuk bisa membeli barang seharga $1 Amerika. Bahkan harus menyediakan lebih dari itu, misal sekitar 23.000 satuan mata uang kita untuk bisa mendapatkan 1 pound sterling. Jadi kalau ada kopi dijual $4, bagaimana bisa dibayangkan susah payahnya kita untuk bisa mendapatkan kopi itu, karena harganya menjadi 4 kali 17.000. Itu menjadi ancaman, kita nggak bisa beli, kita selalu mengekspor. Kita nggak bisa, gampangannya kita nggak mudah untuk membuat cadangan. Karena harga cadangan kita terlalu murah di pasar internasional. Sehingga kita mampunya adalah menjual. Jadi keuntungan ekonomisnya jauh lebih tinggi daripada keuntungan ekologis. Sebetulnya di situ. Bahasanya yang kedua itu kalau mau kita bahasakan, saya bahasakan gitu ya. Keuntungan ekonomis kita itu jauh lebih gede daripada keuntungan ekologis. Padahal mungkin pernah saya singgung di awal, cara ekonomis itu berhenti dikonsumsi, tetapi fungsi ekologis, ya, jadi fungsi ekonomi itu kan berhenti dikonsumsi, dari produksi, distribusi, konsumsi. Fungsi ekologis itu adalah siklus. Jadi memang manfaat langsung, ini pandangan secara makro ya, tidak mikro retail gitu ya, ajaran gitu enggak. Secara makro kita itu terancam karena kita nggak punya pilihan, kecuali kita mengikuti fungsi ekonomi kalau mau hidup. Ini problem besar. Tapi karena terlalu besar problem ini secara makro, menjadi tidak terbahas atau menjadi tidak perhatian dari kita. Ya. Kita kan bermain di mikro, ya, retail. Sementara ada masalah makro yang sebetulnya harus dikendalikan. Nah, jadi masalah kita yang ketiga bukan pada jasa ekspornya, gitu ya, tapi masalah keseimbangan antara ekspor dan domestiknya, sehingga status surplus ekologi itu sering kurang berarti. Bukan berapa kuantitas yang sebetulnya kita punya dari jasa ekologisnya itu, tapi keseimbangannya ini loh yang kita kemudian, ya situasinya gimana kalau kita pakai sendiri, harganya misalnya dari sumber daya itu, kalau kita pakai sendiri tidak ada nilai transaksi yang berputar karena terlalu kecil. Tetapi kalau kita jual di luar itu menjadi naik, gitu. Maka karena basisnya untuk hidup atau untuk survive itu berbasis pada penyediaan pangan dan itu tergantung pada pendapatan per kapita, maka yang terjadi transaksinya adalah ya ini diekspor jasa ekologisnya dan hasil produk ekologis. Nah, ini yang sebetulnya masalah besar dan memerlukan kita untuk berpikir dan menerjemahkan dalam bentuk-bentuk teknis. Satu saja misalnya, yang kita itu kalau sampai ini kejadian, kita itu banyak para guru besar yang menyatakan ini kita bisa collapse. Kalau sampai jajaran gunung api yang ada di Indonesia itu meletus secara bersamaan. Ya. Selama ini saya dan teman-teman yang di tim kebencanaan yang
saya sebagai salah satu pimpinannya, mengkhawatirkan itu. Ketika Nusa Tenggara Barat itu mengalami dampak gempa, kemudian setelah itu disusul yang besar-besar ya, kemudian ke Palu gitu ya. Kita tuh ngeri kalau sampai kejadian bareng. Kita nggak punya kemampuan untuk bisa merespon kejadian itu. Ya. Dan salah satu yang dikhawatirkan oleh para ahli, guru besar, bukan hanya guru besar di satu bidang, bahkan yang menyuarakan dengan keras itu justru guru besar di bidang geoteknologi. Kita nggak punya cadangan pangan darurat. Ya. Ketika terjadi levelnya bukan hanya bencana, tapi sudah bencana yang sangat besar, ya, kolapsi gitu. Orang yang mengungsi itu dapat suplai makan dari mana? Gitu. Dan negara-negara lain sudah mempersiapkan itu, bahkan sampai ke levelnya pulen, gitu ya, biji-biji untuk tanaman itu mereka sudah awetkan. Ya, mereka titip memang ke di Greenland di Kutub Utara, gitu ya. Itu mereka bekukan, kemudian diawetkan sehingga nanti ketika sewaktu-waktu memang ada kepunahan, itu mengambil lagi bibit itu untuk ditumbuhkan. Yang kedua, negara-negara itu sudah punya cadangan di bawah tanah yang dibangun untuk menghadapi kekuatan gempa, gunung api, kemudian banjir, sehingga masyarakat yang mengungsi itu bisa dapat suplai makanan paling tidak 3 bulan. Nah, kita nggak punya. Gitu. Yang kita punya untuk kepentingan bencana seperti itu, kita punya gudang obat di semua provinsi. Ya. Nah, ini ada masalah-masalah yang secara makro bahwa bioregion kita yang punya kekayaan secara biogeografis akhirnya kan sebetulnya kita punya biodiversitas ya, keunggulan biodiversitas. Itu pada transaksi perimbangan neracanya nggak menguntungkan dengan situasi mengikuti fungsi ekonomi. Sehingga konsep daya dukung itu harus mau tidak mau dipilah sehingga dalam perspektif global, nasional, regional, dan lokal itu bisa diamankan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Misalnya nih, Jawa. Di Jawa itu udah mau nggak mau, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau mau ngomong hutan. Ya. Tetapi apakah kemudian pulau lain yang punya kemampuan secara alamiah untuk berkembangnya hutan itu akan dikorbankan mengikuti seperti Jawa? Gitu. Ya. Jadi antara supply dan demand, baik itu supply penyediaan untuk domestik dan impor, kemudian demand-nya itu juga harus memperhatikan domestik, kebutuhan domestik dan ekspor, ya harus diimbangkan. Jangan sampai justru demand ini, terutama yang domestik, menjadi terlalu besar sehingga tidak bisa terpenuhi. Ya. Kalau tidak terpenuhi, itu memancing secara teknologi terhadap rekayasa-rekayasa yang tidak ekologis. Gitu. Ya. Misalnya bagaimana penggunaan sintetik masuk dalam penyediaan pangan atau artinya untuk kepentingan bioteknologi untuk bahan pangan, itu kan menjadi tidak sehat. Nah, itu daya dukung dan daya tampung. Oke. Ini adalah yang dinamakan karakteristik lahan. Ada, tadi kan sudah di kelompok sudah nemu bahan-bahan yang namanya SPT ya. SPT, Satuan Pemetaan Tanah. Jadi ini ada 4 SPT. Ya. SPT 3, 4, 16, 27. Nah, masing-masing itu sudah diambil datanya. Di SPT 3 misalnya, klasifikasi tanahnya adalah Samaquens.
Kemudian ada tipik yang udip samen. Ya. Ini antisol. Antisol itu tanah yang antik tua. Nah, fisiografinya sand beach region. Sand beach. Jadi dia di tepi pantai itu. Bahan induknya, geologinya endapan laut. Bentuk wilayahnya, kesan topografisnya itu datar. Lerengnya 0-1%, suhunya udara 28,78 derajat Celcius, kelembapannya 83, ya, kemudian dan seterusnya. Ya, tekstur, ini misalnya ada SL. Ya. Ya. SL itu berarti sandy loam, LOM, sandy loam. Yang ini di sini kebalik, yang di bawah itu loamy sand. Jadi geluh berpasir. Kalau geluh itu komposisi yang antara debu dengan liat atau lempung itu hampir sama gitu. Jadi nggak liat tapi juga nggak lengket banget tapi juga nggak lepas banget tanahnya. Tapi dia berpasir gitu. Pasirnya agak banyak. Yang di sini kebalik, yang di bawahnya. Kenapa? Karena di bagian atas itu partikel yang lebih kecil, ya, jadi yang lempung sama yang debu itu tercuci ke bawah. Jadi lebih loam, lebih pasirnya kerasanya lebih sedikit dibandingkan yang lapis atas. Jadi ini namanya karakteristik lahan. Tiap satuan pemetaan tanah sudah punya datanya ini. Jadi ini karakteristik lahan di SPT 3, bawahnya karakteristik lahan di SP3, SP4. Kemudian di bagian kedua ini juga karakteristik lahan, terusannya di atas, karena nggak cukup ya kertasnya sehingga di atas bawah. Ini kapasitas tukar kationnya. Kapasitas tukar kation tuh bagaimana unsur hara itu bisa ditukar menukar, bisa bergerak, diserap oleh air, diserap oleh akar. Gitu ya. Kemudian ada kejenuhan basa, kemudian ada pH di lapang, kemudian ada pH di lab, gitu ya. Nah, ini kalau di lab langsung masam, gitu ya. Tapi pH lapangnya 5,5. Gitu. Kemudian memang ini ada beberapa yang tidak diukur atau tidak diperlukan. Kemudian kayak batuan di permukaan, kalau kayak di beach itu kan di pantai berarti kan nggak perlu singkapan batuan juga ada. Ini karakteristiknya. Nah, kemudian kita akan cari kualitasnya, yaitu di bawahnya ada persyaratan tumbuh. Misal nih, untuk tanaman karet, S1 itu sangat sesuai. Sangat sesuai, tanpa ada syarat apa-apa. Ya. Kemudian kalau S2, kalau N, ya ujung dengan ujung dulu, kalau N itu tidak sesuai, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa, nggak sesuai. Jadi kalau suhunya lebih dari 34 derajat Celcius, itu nggak bisa buat nanam tanaman karet. Ya. Tapi kalau suhunya dia itu di antara 30 sampai 34, dia masih bisa, tapi kelasnya bukan yang sangat sesuai. Kelasnya menjadi agak sesuai. Kemudian S3 ini kurang sesuai, N-nya tidak sesuai. Nah, caranya mengerjakan gimana nanti? Jadi dilihat, misalnya di SPT 3 nih. SPT 3, suhu 28,78. Nah, kasih tanda, dilingkari aja nggak apa-apa, dilingkari. Dikasih ini dulu, tanda-tanda dulu. Ya. Kemudian nanti baru dibikin dalam bentuk tabel, gitu. Nanti kalau sudah, tapi Anda cukup dilingkari aja nggak apa-apa di sini. Dilingkari, oh curah hujan tahunannya berapa, nanti dilingkari mana yang sesuai dengan karakteristiknya. Jadi data karakteristik tadi dimasukin ke sini untuk tahu kualitasnya. Kualitasnya ukurannya apa? Ini S1 itu kualitas yang paling sesuai, sangat sesuai, kurang sesuai, agak sesuai, kurang sesuai, kemudian tidak sesuai. Nah, nanti dari coret-coretan Anda itu nanti bisa didapatkan
informasi tentang kesesuaian lahan. Ya. Nah, terakhir, setelah Anda berikan tanda sesuai dengan karakteristik data lahan di atas, jadi ada 4 SPT ya, dikerjakan 4 SPT di masing-masing kelompok. Kelompoknya yang tadi, room 1 sampai room 9 tadi. Meskipun tadi ada room 8 yang kosong, karena telat-telat semua yang di room 8, sehingga saya lempar ke room yang lain. Sehingga 6 orang paling enggak tadi di tiap kelompok. Mungkin ada yang 7 ya, kayaknya enggak ada sih, 6. Ini sudah dikerjakan, kemudian setelah itu terakhir cari parameter mana yang paling jelek berdasarkan karakteristik untuk tanaman itu. Ini ada 10 tanaman, jadi sesuai nama roomnya, nanti room 1, room 2, room 1 ambil tanaman 1, karet, room 2 nanti ambil tanaman sawit, room 3 nanti ambil kelapa, room 4 itu ambil coklat, dan seterusnya gitu. Nah, karakteristik lahannya ini dimasukin ke sini, dilingkari, terus nanti dicari yang paling jelek yang mana. Misalnya nih, dari atas sampai ke mana, bawah sini ke C organik, segala macam, kemudian di bawahnya ini semuanya S1, kecuali lereng. Ternyata lahan di SPT 4 misalnya, lerengnya itu masuknya di S3. Nah, ini namanya teknik matching. Faktor yang paling jelek itulah yang menentukan kualitas akhirnya. Sehingga kalau misal di SPT 4 itu lerengnya masuk di S3, maka lahan SPT 4 tingkat kesesuaian lahannya untuk misalnya ini tanaman apa? Karet, itu adalah S3. Jadi kurang sesuai. Itu dulu aja gitu. Nanti dikasih tanda aja, begitu udah di karakteristiknya dimasukin, kemudian kasih tanda di atasnya S3. Nah, hasilnya dijadikan satu dengan hasil diskusi tadi yang di room, kemudian silakan dikumpulkan. Oke. Makasih. Baik, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jaga kesehatan.